tetap ingatkan istri tentang kebaikan, utamanya sholat. Coba Toha 132. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Sekarang ini banyak suami yang lupa mengingatkan istrinya tentang sholat. Padahal perintah Allah kepada kita semua, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat, dan sabarlah kalian dalam mengerjakan, dalam mendirikan sholat. Ya, mari. Surat Toha, surat ke-20 ayat 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Menjaga sholat secara istiqomah, mendirikan sholat dengan kesabaran tanpa batas, sehingga sholatnya bisa berfungsi tanha anil fahsya wal mungkar. Itu menyebabkan diri kita dan keluarga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa menurut Allah dalam ayat ini. Sholat yang asal-asalan, sholat yang berantakan, sholat yang bolong-bolong, itu tidak bisa menjadikan pelakunya sebagai hamba Allah yang bertakwa. Hanya sholat yang didirikan dengan penuh kesabaran, itu yang bisa mengantarkan pelaku sholat itu menuju takwa Allah. Maka pastikan dulu sholat dikerjakan pada waktunya. Jangan menyengaja mengerjakan sholat di luar waktu sholat. Sholat subuh kerjakan jam 8, wisubhan, bukan subuh. Ya, subuh duha itu. Kalau sengaja mengerjakan di luar waktunya, tidak diterima sholatnya oleh Allah. Karena tidak ada udzur, mau menyengaja. Ada 3 orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah. Salah satunya orang yang mendatangi sholat di baron. Orang yang mendatangi sholat di luar waktunya. Waktu duhur, tetapi sengaja karena kesibukan bekerja menyengaja mengerjakan sholat duhur di waktu asar. Ini sengaja, tidak ada udzur, bukan musafir, bukan apa, tidak ada udzur, hanya males saja. Maka meski dia mengerjakan sholat duhur di waktu asar, tidak diterima sholatnya karena menyengaja, bukan musafir, tidak ketiduran dan lain sebagainya, tidak ada udzur sama sekali, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Sholat yang dikerjakan di luar waktu sholat tanpa udzur, itu sholatnya tidak diterima oleh Allah. Menurut siapa? Menurut Nabi, menurut Rasulullah. Hanya sholat yang istiqomah pendiriannya dan pada waktunya, itu yang akan mengantarkan seseorang menuju ketakwaan kepada Allah. Sholat yang tanha anil fahsya wal mungkar, itu sholat yang bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Itu sholat yang bisa membersihkan jiwa seseorang. Karena bentuk kemaksiatan itu kalau kita cermati ya hanya 2, fahsya dan mungkar, keji dan mungkar. Fahsya itu kemaksiatan karena dorongan nafsu perut ke bawah, maka zina itu fahsya. Mungkar itu kemaksiatan yang tidak bisa diterima oleh fitrah kita, tidak bisa diterima oleh akal sehat kita.
maka mencuri mungkar, menipu mungkar, karena akal kita, fitrah kita tidak bisa menerima itu. Lah, dua jenis kemaksiatan ini hanya bisa dilawan dengan yang namanya sholat. Orang yang sholatnya benar, dia akan terus ingat kepada Allah. Orang yang sholatnya berfungsi dengan baik dalam keadaan apapun, dia akan terus ingat kepada Allah karena hatinya tenang. Bukankah Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu tenang. Wala dzikrullahi akbar. Sebaik-baik mengingat Allah itu ketika kita sholat. Maka orang yang sholatnya benar, hatinya pasti akan tenang dalam segala kondisi. Baik dalam kondisi lapang, diuji dengan kenikmatan, diuji dengan kemewahan, hatinya tetap tenang. Ketenangannya dibuktikan dengan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Diuji dengan kesulitan, diuji dengan kesusahan, hatinya tetap tenang. Dibuktikan dengan kesabaran tanpa batas. Itu orang yang sholatnya benar. Bukan hanya formalitas saja, tapi betul-betul berfungsi, maka jiwanya tenang, jiwanya suci. Lah sekarang sholat yang benar itu bagaimana? Coba An-Nisa 103, itu sholat yang benar. An-Nisa 103. Allah berikan tanda-tanda sholat yang benar. Lah, tugas kita, kewajiban kita, muhasabah nafsiyah, introspeksi diri. Kita lihat, kita baca ayat itu. Sudahkah sholat kita sesuai dengan yang Allah firmankan dalam ayat itu atau belum? Kalau belum, segera benahi sholatnya. Ya, mari. Surat An-Nisa surat keempat ayat 103. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ya dah. Fa idza qadaytumus sholata. Dan jika sholat telah selesai kamu tunaikan, fadkurullah, pakai fa lo itu, pakai fa, harfun bila hudud, harfu atfin bila hudud, huruf sambung tanpa jeda. Begitu sholat selesai ditunaikan, fadkurullah, segera ingat Allah, baik dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, maupun dalam keadaan berbaring. Artinya, jika memang betul kamu itu seorang yang sholat dalam segala kondisi, baik berdiri, duduk, berbaring, susah, senang, lapang, sempit, kamu pasti ingat Allah. Mustahil orang yang sholatnya benar, selesai sholat, kok tiba-tiba terus dekat-dekat dengan zina, mustahil. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, wassalamualaikum, lah kok tiba-tiba terus pacaran, mustahil. Kalau masih ada orang yang sholat, habis sholat kok pacaran, berduaan, pegang-pegangan dengan seseorang yang bukan mahram, ini sholatnya belum benar.
Kalau ada orang yang dohirnya sholat, habis sholat kok berkorupsi, maka sholatnya tidak benar. Kenapa? Hanya formalitas, hatinya belum tenang. Wong nyatanya korupsi kok, hatinya belum tenang. Sholatnya tidak ada bekasnya, tidak ada asarnya sama sekali. Padahal orang sholat itu, sholatnya harus ada bekasnya. Bekas sholat kita tentu kita jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang yang dohirnya sholat, habis sholat, selesai sholat, kok masih tega-teganya palsu tanda tangan, ini sholatnya belum benar. Karena masih mengerjakan hal yang mungkar. Begitu selesai sholat, kok masih mengurangi takaran timbangan, ini sholatnya tidak benar. Selesai sholat dohirnya, kok masih menipu, masih cari nafkah dengan cara yang haram, ini sholatnya belum benar. Dohirnya sholat, selesai sholat, lah kok masih ke bank plecit, masih riba, masih pinjol, pinjaman online, masih judi online, terus kemudian masih hobi utang riba, ini sholatnya belum benar. Karena orang yang sholatnya benar dalam segala situasi dia ingat Allah. Mau utang riba, sholatnya jadi bentengnya, jadi tameng. Oh ini riba, dosa, dilaknat oleh Allah. Nggak jadi utang dia. Kalau tahu harus hutang, dia akan hutang, muamalah hutang piutang dengan cara yang tidak riba, dengan cara yang halal. Yang jadi tameng sholatnya. Lah kalau kita masih riba berarti hati kita belum tenang dengan sholat ini. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi kita belum paham makna sholat. Baru sebatas tahu mengerjakan sholat, diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tapi tidak tahu makna dari as-sholatu. As-sholatu itu satu akar dengan silah. Bapak Ibu pernah dengar silaturahim? Lah, sholat itu satu akar kata dengan silah. Silah itu hubungan yang sangat erat sehingga tidak bisa terpisahkan oleh apapun. Silaturahim, hubungan rahim, hubungan kekerabatan, itu sangat dekat, sangat erat sekali sehingga tidak terpisahkan oleh sebab apapun juga, kecuali oleh sebab akidah yang berbeda. Dan yang berbeda ini memerangi Islam kita. Nah, sebabnya itu silaturahim tidak akan pernah terputus hanya melihat kekayaan atau kemiskinan. Tidak akan pernah bisa memutus hubungan silaturahim. Karena silah itu hubungan persaudaraan yang sangat dekat, sangat erat, sangat kuat sehingga tidak terpisah oleh apapun juga. Begitu pula sholat. Sholat itu hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Interaksi seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu Allah. Hubungan yang sangat dekat, interaksi yang sangat kuat antara makhluk dengan Sang Khalik. Maka ketika makhluk itu mendirikan sholat dengan benar, dengan baik, dari situlah terjalin hubungan yang sangat kuat dengan Sang Khalik. Begitu dia mau berbuat maksiat, dia ingat Sang Khalik, Maha mengawasi. Sehingga dia tidak jadi berbuat maksiat. Karena sholat jadi tamengnya. Sudah terjalin hubungan yang sangat kuat dengan Allah Sang Khalik. Itulah makna dari sholat yang bikin hati dan jiwa ini tentram. Pahami makna sholat. Kemudian sabar dalam mendirikan sholat. Sabar di situ berarti kita diperintah oleh Allah usahakan fungsi sholat itu berdiri dengan tegak. Jauhi kemaksiatan baik sifatnya fahsya maupun mungkar. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan.
sabar jauhi riba, sabar untuk tidak pacaran, sabar untuk tidak menipu, sabar untuk tidak berbohong, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan dalam bentuk apapun, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sholatnya benar. Kalau orang yang sholatnya tidak benar, kata Allah, fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Loh kok bisa orang sholat kok celaka? Sifat sholatnya bagaimana kok bisa celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun, lalai terhadap sholatnya. Bisa jadi lalai terhadap tata cara pelaksanaan yang di luar waktu sholat, atau lalai dari fungsi sholat itu sendiri, sehingga zahirnya sholat tetapi tidak tanha anil fasya wal mungkar. Yo sholat yo maksiat. Sholat jalan terus, maksiat jalan terus. Sholat jalan terus, korupsi jalan terus. Sholat jalan terus, riba juga jalan terus. Maka fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Dan juga sholat yang dikerjakan untuk riak pamer, maka celaka bagi orang yang sholat. Orang sholat kok menghalangi kebaikan, celaka orang yang sholat yang menghalangi kebaikan. Maka ada sementara nanti kata Allah, orang yang zahirnya sholat tetapi dia celaka di hadapan Allah karena lalai terhadap sholatnya. Dia melaksanakan sholat di luar waktunya dengan sengaja. Kemudian sholatnya tidak tanha anil fahsya wal mungkar, fungsinya berantakan, tidak bisa mencegah, tidak bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Zahirnya sholat terus, kemaksiatannya juga jalan terus, maka orang seperti ini celaka. Dia sholat tapi untuk pamer. Dia sholat saat mendekati pemilu saja, maka celaka orang yang sholat seperti ini. Siapa yang mengatakan Allah langsung itu yang memberi ketetapan itu? Orang yang sholat juga celaka saat dia zahirnya sholat tapi menghalangi orang lain untuk berbuat kebenaran, untuk berbuat kebaikan. Celaka orang yang sholat seperti itu. Jiwanya tidak tenang. Ya bisa jadi karena belum paham makna sholat, sehingga hanya sebatas mengerjakan formalitas saja. Sedangkan kata Allah, wala dzikrullahi akbar, yang paling utama mengingat Allah itu ketika kita sholat. Saat sholat kok sampai kita lupa kepada Allah, apalagi di luar sholat, jelas lebih berantakan ingat kita kepada Allah. Saat kita sholat Allahu Akbar, sing dieling-eling masalah dunia terus. Apalagi di luar sholat, lebih tidak ingat lagi kepada Allah. Ketika kita sholat Allahu Akbar terus kemudian ingatnya dunia, begitu sadar langsung kembali, saya sedang sholat, saya sedang sholat. Kembalikan pikirannya. Salah satu yang bisa membantu kita khusyuk dalam pengerjaan sholat, kita berusaha memahami apa yang kita baca. Jangan-jangan kita belum paham Allahu Akbar maknanya apa coba? Allah Maha Besar, pahami itu. Itu bisa membantu kita untuk khusyuk di dalam sholat. Kata Rasulullah, sabda Rasulullah, innal musalli yunaji rabbahu falyangdur bima yunajihi bihi. Sesungguhnya orang yang sholat itu sedang munajat kepada Rabb-nya, maka hendaknya dia memperhatikan apa yang sedang dia munajatkan. Salah satu bentuk kita memperhatikan apa yang kita munajatkan, usaha kita, ikhtiar kita memahami apa yang kita baca. Semaksimalnya kita pahami, paling tidak kita pahami Allahu Akbar itu maknanya apa, Sami Allahu liman hamidah itu apa. Itu bisa membantu kita khusyuk untuk sholat. Kalau memang sudah berusaha maksimal dan lupa terus, ya tidak apa-apa.
Begitu ingat dunia dalam sholat, langsung kembalikan pikiran, saya sedang sholat, saya sedang munajat kepada Allah, sedang menjalin hubungan yang kuat, yang erat dengan Allah. Nanti ingat lagi, waduh iki tempene mau wis bacot nyemplung, nek gosong piye. Langsung kembalikan, saya sedang sholat. Itulah sholat yang menyehatkan jiwa kita, yaitu sholat yang ditunaikan dengan istiqomah, penuh kesabaran tanpa batas, sholat yang fungsinya benar-benar berdiri tegak, tanha anil fahsya wal mungkar, menjauhkan diri kita dari segala macam kemaksiatan. Jiwa kita menjadi tenang saat diuji dengan kenikmatan. Ketenangan dibuktikan dengan bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Gunakan nikmat itu sesuai dengan fungsi yang telah Allah gariskan. Jiwa kita menjadi tenang dengan sholat saat kita diuji kesulitan, kesusahan, apapun bentuknya. Kita buktikan dengan kesabaran tanpa batas, tetap yakin kepada Allah sepenuh hati, tidak mengeluh, tidak nyalahkan Allah, tidak suudzon kepada Allah. Itulah jiwa yang tenang dengan sholatnya. Terus yang ketiga tadi, ini sekaligus tadi menjawab pertanyaan kedua tadi tentang sholat. Yang ketiga, terima kasih ya, sudah berbagi ilmu bagaimana mengatur ekonomi, mengatur keuangan, Graji menir. Tadi sudah disebutkan, graji menir itu ibaratnya hasilnya. Meski kecil sedikit dibagi dua. Yang satu untuk misal untuk berusaha, potongan yang lain bisa untuk ditabung dan lain sebagainya. Ya, itu terima kasih, secara teknis sudah dibagi ilmunya. Namun yang lebih penting Bapak dan Ibu, kita mencari nafkah ini, yang kita kejar adalah keberkahan dari Allah. Bukan jumlah nominalnya, tetapi keberkahan dari Allah. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Sebagaimana yang kita sudah tahu, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan kami bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah kami dari langit dan bumi. Carilah nafkah karena berkahnya, jangan karena nominalnya saja. Untuk apa nominal banyak tapi nol berkah? Kalau kita mencari nafkah yang kita utamakan keberkahan dari Allah, sehingga kita mencarinya dengan iman dan takwa tadi, maka janji Allah, keran-keran berkah dari langit dan bumi akan Allah buka. Artinya kita mencari nafkah dengan iman dan takwa, Allah tidak akan melupakan bagian dunia kita. Rezeki kita akan didekatkan oleh Allah, karena kita mencarinya dengan iman dan takwa. Orang yang mencari nafkah dengan iman dan takwa itu tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk mencari dengan cara yang haram, untuk mencari dengan cara menipu, untuk mencari dengan manipulasi, untuk mencari dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang mencari nafkah dengan iman dan takwa, dia akan mencari dengan jalan yang Allah dan Rasul ridhoi. Sesulit apapun jalan itu, dia tetap akan tempuh meski terjal dan mendaki. Begitu Allah berikan, Allah kasih rezekinya, dia akan mensyukuri. Meski secara hitungan manusia nominalnya sedikit, tapi insya Allah dengan terus mensyukurinya itu menjadi full berkah. Karena berkah Allah dari langit dan bumi telah Allah buka. Itu yang menjanjikan Allah, bukan saya. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96 itu.
Ya, ada lagi?